Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 12 dengan saya Devri Yogaswara. Kali ini kita akan coba membahas materi dengan IPK 3.1.5 menyebutkan pengaruh faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 3.1.6 menjelaskan pengaruh faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor eksternal diantaranya yaitu cahaya, di mana cahaya ini mempengaruhi pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Lamanya penyinaran dapat direspon oleh tumbuhan dengan berbeda-beda. Respon tumbuhan terhadap lama waktu terang atau siang dan gelap atau malam tiap harinya disebut fotoperiodisme. Interval penyinaran sehari-hari terhadap tumbuhan mempengaruhi proses pembungaan. Fotoperiodisme dipengaruhi oleh fitokrom atau pigmen penyerap cahaya. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu air, di mana air ini berfungsi untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi-reaksi enzim, dan membantu proses perkecambahan biji. Faktor yang ketiga yaitu kelembaban. Kelembaban ini berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Faktor yang keempat adalah suhu, di mana di sini ada kategori suhu optimum 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, suhu minimum kurang lebih 10 derajat Celcius, suhu maksimum 30 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Namun suhu optimum, suhu minimum, dan suhu maksimum dari masing-masing tumbuhan seyoganya itu berbeda-beda tergantung tanaman itu sendiri. Suhu ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Enzim yang merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Jadi suhu optimum ini di mana suhu yang diharapkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini dapat berkembang dengan baik. Suhu minimum dalam artian pada tumbuhan ini masih bisa hidup pada suhu minimum tersebut, dan sebaliknya suhu maksimum, suhu maksimal di mana tumbuhan masih dapat hidup pada suhu tersebut. Yang kelima, faktor nutrisi. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi, dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nutrisi merupakan unsur makronutrien dan mikronutrien, di mana makro ini merupakan unsur yang paling banyak dibutuhkan oleh tumbuhan,
Sedangkan mikro, di mana unsur yang dibutuhkannya tidak terlalu banyak oleh tumbuhan. Ya, apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi. Ya, dari proses defisiensi ini akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Di sini merupakan contoh dari defisiensi itu sendiri, ya, dari kekurangan nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium dan yang lainnya. Ya, kiranya pada pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai berjumpa kembali dalam materi atau pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay